Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Sumiatina, STMT IPM, selaku dosen pembimbing utama, Ibu S. Nurlaili Katareni, STMT IPM, selaku dosen pembimbing kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Ing IR Slamet Widodo, MT IPM, selaku dosen penguji utama, dan Bapak Dr. Said STMT, selaku dosen penguji kedua. Baiklah, perkenankan saya akan memperkenalkan diri saya dengan nama Syarifah Sapriana, NIM D1011191109. Di sini saya akan menyajikan presentasi hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Simpang 3 Tak Bersinyal, Studi Kasus Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Pada presentasi kali ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengumpulan dan pengolahan data, bab 5 analisis dan pembahasan, dan bab 6 kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang. Jumlah penduduk di Kabupaten Kuburaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persimpangan Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya dengan simpang 3 tak bersinyal. Kemudian untuk tata guna lahan pada persimpangan ini merupakan daerah komersial, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. Untuk rumusan masalah terdapat 3. Yang pertama, bagaimana karakteristik simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya. Yang kedua, bagaimana kinerja simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya. Dan yang ketiga, bagaimana alternatif penanganan simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya untuk meningkatkan kinerja simpang. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis karakteristik simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya. Yang kedua, menganalisis kinerja simpang 3 tak bersinyal pada persimpangan Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Jalan Rasojaya pada kondisi existing dengan metode MKJI 1997, PKJI 2023, dan software VISIM. Kemudian yang ketiga, memberikan alternatif penanganan untuk meningkatkan kinerja simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya pada saat kondisi existing, proyeksi volume lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan dengan metode MKJI 1997, PKJI 2023, dan software VISIM 2023. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, untuk mengetahui karakteristik dan kinerja simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, sebagai referensi tambahan dalam mata kuliah dan tugas akhir yang berkaitan dengan persimpangan jalan. Dan yang ketiga, sebagai referensi tambahan bagi pemerintah setempat dan instansi terkait dalam hal pemecahan alternatif terhadap kemacetan pada simpang ini. Untuk batasan masalah, yang pertama, tidak merencanakan persimpangan bersinyal menggunakan lampu lalu lintas. Yang kedua, penelitian ini difokuskan pada persimpangan Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang ketiga, data lalu lintas untuk analisa simpang tak bersinyal berdasarkan survei yang dilakukan pada jam sibuk. Dan yang keempat, tidak melakukan perhitungan analisa struktur dan perkerasan. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Untuk parameter kinerja simpang tak bersinyal, di sini menggunakan 2 metode, MKJI 1997 dan PKJI 2023, dengan rumus sebagai berikut. Untuk kapasitas dan derajat kejenuhan, di mana derajat kejenuhan nilai arus total kendaraan dibagi dengan kapasitas
yang disesuaikan dengan satuan, yaitu SMP per jam. Kemudian untuk tundaan pada MKJI 1997, untuk tundaan sama dengan tundaan geometrik simpang ditambah dengan tundaan lalu lintas simpang. Untuk PKJI 2023, tundaan sama dengan tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari semua arah, ditambah dengan tundaan geometri rata-rata seluruh simpang. Dan untuk peluang antrian, terdapat batas atas dan batas bawah sesuai dengan rumus yang tertera pada layar ini. Untuk klasifikasi kendaraan dan ekuivalensi mobil penumpang, di mana MKJI 1997 untuk jenis kendaraan ringan, TMP-nya sama dengan 1, kendaraan berat 1,3, kendaraan bermotor 0,5. Untuk PKJI 2023, di mana jumlah arus total lebih dari sama dengan 1.000 kendaraan per jam, untuk MP-nya 1,0, KS 1,8, SM 0,2. Untuk nilai EMP, jumlah arus total kurang dari 1.000 kendaraan per jam, MP-nya sama dengan 1, KS sama dengan 1,3, dan SM sama dengan 0,5. Kemudian software VSIM adalah perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi lalu lintas mikroskopik, transportasi umum, dan berjalan kaki. PC memberikan bantuan berupa kemampuan animasi dengan perangkat tambahan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian untuk langkah-langkah mengoperasikan PSIM untuk simulasi kendali simpang, yaitu mengatur network setting, menginput background image, membuat jaringan jalan, membuat dan mengatur kendaraan, membuat dan mengatur signal control, menambahkan queue counters, mengatur nodes, mengatur evaluation configuration, dan melakukan running. Untuk tingkat pelayanan pada persimpangan, ada 6 kategori berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2015. Terdapat pada tabel berikut. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini berada di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasajaya, Kecamatan Sungai Raya. Pada persimpangan jalan tersebut. Dan ini untuk titik lokasi pengamatan. Simpang 3. Ini untuk layout lokasi penelitian. Untuk ruas jalan lokasi penelitian, terdapat 3 ruas jalan. Ini ruas jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid di arah barat. Ini ruas jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid di arah timur. Dan ini ruas jalan Rasajaya di arah selatan. Kemudian untuk metode survei, untuk jenis-jenis survei, yang pertama, survei geometrik dan kondisi simpang. Yang kedua, survei volume lalu lintas. Dan yang ketiga, survei kecepatan kendaraan. Untuk pengambilan data volume kendaraan dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin, dimulai pada pukul 6 pagi sampai 6 sore dengan bantuan alat CCTV. Untuk metode analisa data, di sini menggunakan 3 metode, yaitu manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997. Output dari MKJI tersebut berupa kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan panjang antrian. Kemudian, pedoman kapasitas jalan Indonesia PKJI 2023
Untuk outputnya sama, yaitu kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian. Kemudian menggunakan software vSIM tahun 2023. Output dari software vSIM ini berupa banyak antrian, tundaan, dan level of service atau tingkat pelayanan. Dan ini untuk bagan alir penelitian pada skripsi saya. Kemudian bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Ini untuk data geometrik dan lingkungan persimpangan. Untuk tipe lingkungan jalan, komersial, hambatan samping, tinggi, median tidak ada untuk ketiga ruas jalan tersebut. Kemudian belok kiri jalan terus, iya. Lebar pendekat untuk jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid arah barat 6,4 meter. Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid arah timur 5,6 meter. Dan Jalan Rasojaya arah selatan 5,3 meter. Untuk lebar masuk median untuk Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid arah barat 3,2 meter. Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid arah timur 2,8 meter dan Jalan Rasojaya arah selatan 2,65 meter. Kemudian ini untuk data volume lalu lintas untuk persimpangan Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya pada hari Sabtu. Dan ini sama volume lalu lintas persimpangan Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya pada hari Minggu. Dan ini untuk volume lalu lintas persimpangan pada hari Senin. Untuk data volume lalu lintas, kemudian kita cari volume lalu lintas jam puncak di sini dengan MKJI 1997, di mana pada tabel ini merupakan analisis volume jam puncak pada hari Sabtu. Dan ini hasil analisis volume jam puncak pada hari Minggu. Ini hasil analisis volume jam puncak pada hari Senin. Kemudian digambarkan dalam bentuk grafik untuk volume kendaraan pada persimpangan Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin dengan MKJI 1997. Dan ini untuk data volume lalu lintas untuk persimpangan jalan pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Untuk data volume lalu lintas jam puncak dengan PKJI 2023, ini adalah hasil analisis volume jam puncak pada hari Sabtu, di mana jumlah kendaraan dikalikan dengan nilai EMP pada masing-masing metode. Dan ini tabel untuk hasil analisis volume jam puncak pada hari Minggu. Dan ini tabel hasil analisis volume jam puncak pada hari Senin. Dan digambarkan pada grafik volume kendaraan persimpangan Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin yang dikalikan dengan EMP yang sesuai dengan metode PKJI 2023. Kemudian ini untuk data kecepatan kendaraan. Untuk data tadi, volume lalu lintas itu didapatkan pada hari Senin pagi. Ini untuk data kecepatan kendaraan.
Kemudian data jumlah penduduk untuk Kabupaten Kuburaya tahun 2019 sampai tahun 2023. Sumber dari Badan Pusat Statistik Kuburaya dalam angka 2020 sampai 2024. Untuk analisis perhitungan, di mana persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kuburaya dengan setiap tahunnya tidak stabil, kadang meningkat, kadang menurun. Kemudian dicari rata-rata pertumbuhannya dengan nilai 2,51%. Kemudian kita proyeksikan jumlah penduduk tersebut, di mana untuk tahun 2024 sebanyak 665.289 jiwa. Kemudian untuk 55 tahun dan 10 tahun ke depan, kita sesuaikan dengan angka proyeksi. Kemudian dilanjutkan bab 5, analisis dan pembahasan. Untuk kondisi existing, kita ambil contoh perhitungan pada persimpangan ini, di mana dengan metode MKJI 1997 untuk kapasitas sebesar 2.730 SMP per jam, derajat kejenuhannya 1,117, peluang antrian batas bawah 50,472%, batas atas 101,200%. Untuk metode PKJI 2023, untuk nilai kapasitas sebesar 2.705,931 SMP per jam. Untuk derajat kejenuhan 0,495, peluang antrian batas atas 4,422%, batas bawah 10,802%. Terdapat perbedaan jauh untuk derajat kejenuhan tersebut karena untuk perhitungan kapasitas dan kinerja simpang, volume lalu lintas disesuaikan dengan nilai ekivalensi mobil penumpang dari masing-masing metode. Kemudian untuk tundaan lalu lintas sebesar 23,04 detik, tundaan geometri 4 detik, tundaan rata-rata, tundaan lalu lintas ditambah tundaan geometri dengan hasil 27,04 detik. Untuk PKJI, tundaan lalu lintasnya 5,88 detik, tundaan geometri 4,366 detik, tundaan rata-rata 10,144 detik per SMP. Dan ini hasil analisis kondisi existing menggunakan software Visim, di mana pada persimpangan jalan tersebut untuk panjang antrian 2,03, panjang antrian maksimum 47,81 dengan tundaan 29,85, dan untuk output pada software Visim ini dicari level up service atau tingkat pelayanan dengan kondisi di Kemudian dari hasil analisis ketiga metode tersebut, untuk dilakukan alternatif penanganan. Yang pertama itu di kondisi existing tahun 2024 dengan metode MKJI 1997. Yang pertama yaitu alternatif 1, pelebaran luas jalan.
Dan ini untuk gambar perencanaan pelebaran ruas jalannya, di mana untuk ruas jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid arah barat dilebarkan menjadi 12 meter dengan lebar pendekat 6 meter. Untuk jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid arah timur, lebar ruas jalannya dilebarkan menjadi 10 meter, untuk lebar pendekatnya menjadi 5 meter. Dan untuk jalan Rasojaya, untuk lebar ruas jalannya dilebarkan menjadi 12 meter. Dan untuk lebar pendekatnya yaitu 6 meter. Kemudian didapat kapasitas simpang sebesar 3080 SMP per jam. Untuk derajat kejenuhannya 0,89 dan tundaan simpang sebesar 18,56 detik. Untuk peluang antrian batas atas 39 dan batas bawah untuk batas bawah 39 dan untuk batas atas 77. Kemudian alternatif kedua yaitu perencanaan bundaran. Untuk perencanaan bundaran bisa dilihat pada gambar ini, di mana titik-titik putus ini adalah untuk perencanaan bundaran pada persimpangan tersebut. Didapatkan hasil analisisnya, kapasitas sebesar 2,024 SMP per jam, derajat kejenuhan 0,42, untuk tundaan lalu lintas 1,97 detik, dan tundaan total 1,678,4 detik per SMP. Kemudian alternatif penanganan kondisi existing menggunakan supervisim. Dengan gambar yang tadi untuk pelebaran ruas jalan, didapatkan tingkat pelayanannya B dengan tundaan 11,08 detik. Dan ini untuk rekap alternatif penanganan kondisi existing dengan MKJI 1997, PKJI 2023, dan supervisim. Untuk PKJI 2023 tidak perlu dilakukan alternatif penanganan karena pada kondisi tersebut masih aman, tidak ada terjadi permasalahan. Kemudian ini tabel hasil analisis kinerja kondisi proyeksi 5 tahun dengan ketiga metode tersebut didapatkan derajat kejenuhan 1,26 untuk MKJI 1997, PKJI 2003 sebesar 0,83, peluang antrian MKJI 65-134, PKJI 2003 27 sampai 54, kemudian PISIM 19-36. Untuk tundaan MKJI 1997 sebesar 67,46, PKJI 2003 sebesar 14,05, dan PISIM sebesar 48,72. Kemudian untuk tingkat pelayannya, MKJI 1997 didapatkan loss F, untuk PKJI loss B, dan PISIM loss E. Dan untuk alternatif penanganan kondisi proyeksi 5 tahun, terdapat pada tabel tersebut. Untuk tingkat pelayanannya, di alternatif 3, kombinasi 1 dan 2, didapatkan loss B, dan untuk PISIM loss A. Karena PKJI 2003 hasil untuk analisis kinerjanya masih di loss B dan tidak perlu dilakukan penanganan. Dan ini hasil analisis kinerja kondisi proyeksi 10 tahun
Ini tabel alternatif penanganan, di mana alternatif penanganan yang direkomendasikan yaitu alternatif 3, kombinasi alternatif 1 dan 2. Pelebaran luas jalan ditambah dengan perencanaan bundaran. Untuk tingkat pelayanan, MKJI 1997 didapatkan los B, PKJI 2023 didapatkan los B, dan PSIM didapatkan los B. Dan ini untuk tabel perbedaan analisis metode MKJI 1997, PKJI 2023, dan SOPOR-PSIM. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk hasil analisis, kinerja simpang 3 tak bersinyal pada Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasajaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu volume lalu lintas pada kondisi existing terjadi jam puncak pada hari Senin pukul 6 sampai 7 pagi. Kemudian analisis kinerja pada kondisi existing menggunakan MKJI 1997 mendapatkan nilai derajat kejenuhan sebesar 1,1, tundaan 7,04 detik dengan loss day. Untuk metode PKJI 2023, nilai derajat kejenuhannya sebesar 0,5, tundaan 10,14 detik dengan loss B. Dan untuk software PSIM, tundaan sebesar 24,31 dengan loss C. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada kondisi existing, kemudian dilakukan penanganan, yaitu untuk alternatif penanganan dengan MKJI 1997 direkomendasikan alternatif kedua, yaitu perencanaan bundaran dengan nilai derajat kejenuhan 0,81, tundaan 13,73 detik dengan loss B. Kemudian untuk PKJI 2023 tidak perlu dilakukan karena nilai derajat kejenuhan kurang dari sama dengan 0,85. Alternatif penanganan dengan software PSIM direkomendasikan alternatif 1, yaitu pelebaran luas jalan dengan tundaan sebesar 11,18 detik dengan loss B. Kemudian untuk kondisi proyeksi 5 tahun menggunakan MKJI, nilai derajat kejenuhan sebesar 1,26, tundaan 67,46 detik dengan loss F. Dengan metode PKJI 2023, nilai derajat kejenuhan sebesar 0,83, tundaan 14,5 detik dengan loss B. Untuk analisis software PSIM, tundaan sebesar 48,72 detik dengan loss E. Kemudian dari hasil analisis, dilakukan penanganan pada proyeksi 5 tahun dengan metode MKJI 1997 direkomendasikan alternatif 2, yaitu perencanaan bundaran dengan derajat kejenuhan 0,68, tundaan 13,62 detik dengan loss B. Dan untuk PKJI 2023 tidak perlu dilakukan karena nilai derajat kejenuhannya kurang dari 0,45. Kemudian dengan software PSIM direkomendasikan alternatif 3, yaitu kombinasi alternatif 1 dan 2, pelebaran luas jalan dan perencanaan bundaran dengan tundaan sebesar 3,29 detik loss A. Kemudian untuk kondisi proyeksi 10 tahun, analisis kinerjanya dengan MKJI 1997 didapatkan nilai derajat kejenuhan sebesar 1,43, analisis dengan PKJI 2023 derajat kejenuhan sebesar 1,3, tundaan 28,29 detik dengan loss D, dan software PSIM tundaan sebesar 22,25 detik dengan loss C. Berdasarkan analisis yang dilakukan,
Dengan MKJI 1997, untuk alternatif penanganan, direkomendasikan alternatif 3 yaitu perencanaan pelebaran ruas jalan dan perencanaan bundaran dengan nilai derajat kejenuhan 0,85, tundaan 13,61 detik dengan loss P. Untuk metode PKJI 2023, direkomendasikan alternatif 1 yaitu perencanaan. Alternatif 2 yaitu perencanaan bundaran dengan nilai derajat kejenuhan 0,87, tundaan 14,44 detik dengan loss B, dan software VSIM direkomendasikan alternatif 3 yaitu pelebaran ruas jalan dan perencanaan bundaran mendapatkan tundaan sebesar 14,52 dengan loss B. Berdasarkan dari hasil analisis dengan ketiga metode ini, diketahui bahwa terdapat perbedaan dari metode yang digunakan, yaitu notasi rumus pada setiap perhitungan dan besaran nilai EMP-nya. Kemudian untuk saran, yang pertama, perlu dilakukan survei lalu lintas yang lebih akurat, seperti dilakukan dalam 1 minggu penuh, sehingga dalam data lalu lintas yang didapatkan lebih mempresentasikan kondisi lalu lintas sebenarnya. Yang kedua, diharapkan untuk pada penelitian selanjutnya, agar menyesuaikan proyeksi jumlah kendaraan yang akan datang dengan presentasi angka pertumbuhan tiap jenis kendaraan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hal ini dikarenakan pada proyeksi jumlah kendaraan di penelitian ini menggunakan presentasi angka pertumbuhan jumlah penduduk, bukan persentase pertumbuhan jumlah kendaraan. Dan diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan aplikasi berlisensi resmi dan berbayar. Dikarenakan software VSIM untuk berlisensi resmi tersedia fitur yang lebih lengkap dan dari Studer Vision. Dan ini untuk daftar pustaka sebagai referensi penulis untuk menyusun skripsi. Kemudian, sekian dan terima kasih. Penjelasan dari penelitian dari hasil skripsi saya. Berdasarkan pada hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis karakteristik kinerja pada ketiga metode tersebut mendapatkan hasil yang berbeda-beda karena faktor dari nilai EMP dari masing-masing metode dan notasi rumusnya. Kemudian untuk alternatif penanganannya pun didapatkan hasil yang berbeda-beda. Nah, dengan hasil tersebut, semoga bisa menjawab permasalahan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan penguji atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini dengan mengucap alhamdulillah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.